Q2, Q3. Ini masing-masing daerahnya adalah sebanyak 25%. Ya, jadi ini masing-masing sebesar 25%. Ya. Nah, yang di ujung sini ini adalah data minimum D-min gitu ya. Nah, yang di sini ini adalah D maksimum. Ya, seperti ini. Gitu ya. Sehingga kalau kita bagi ini menjadi 4 bagian. Ya, 23 sini, 25 ya. Ini masing-masing 25%. Jadi keseluruhan data kita adalah 100%. Jadi ada Q1, Q2, Q3 nanti. Ya, ini adalah kuartil. Jadi kalau kita bicara kuartil, data itu kita bagi menjadi 4 bagian. Ya. Nah, kemudian nanti kita akan mengenal yang namanya persentil. Persentil itu data kita bagi 100. Kalau kita bicara desil, data kita bagi 10 ya. Jadi nanti kita mengenal kuartil, desil dan persentil dan median. Kalau median ini Q2. Q2 ini sama dengan median. Ya, jadi yang ini tuh sama dengan median. Gitu. Ya. Nah, Q2 itu sama dengan median. Jadi kita nanti akan mencari Q1, Q2, dan Q3 ya. Bagaimana cara mencari kuartil. Jadi kuartil itu adalah data kita bagi menjadi 4. Gitu ya. Oke, nah untuk penghitung saya masuk di Excel dulu. Mana Excelnya? Oke, misal saya punya data dari data yang tidak dikelompokkan. Sebentar, ada data yang udah ini enggak ya? Bentar. Ini aja ya, dari data yang kemarin ya. Sebentar. Nah, saya taruh di bawah aja. Misal saya punya data 8, 10, 6, 24, 12, 18. Oke. Saya punya data 6. Ya, ada 8, 10, 6, 24, 12, dan 18. Cara mencari kuartil dari data yang tidak dikelompokkan, ya ini kita cari dulu letaknya. Letak Q1. Anak-anak kelihatan nggak ini di Excel? Kelihatan Bu, cukup jelas Oke, Bu. Ya. Oke, cara mencarinya N ditambah 1 dibagi 4. Ini untuk mencari letaknya. Ya, kita lihat ini N-nya ada 6. Berarti 6 ditambah 1 dibagi 4. Gitu ya. Nah, ini hasilnya berapa? 1,75. Ya, kita lihat data yang ke-1 di mana. Nah, tapi data seperti ini, kalau kita mencari ukuran letak, ini harus selalu diurutkan terlebih dahulu. Di sort dulu ya. Nah, setelah kita sort, ini kan data ke-1, ini data kedua gitu ya. Nah, data ke-1,75, berarti ada di sini kan? Data ke-1-nya 6, data keduanya 8, jadi 1,75-nya gimana? Coba kita lihat pakai garis bilangan dulu ya, biar kebayang. Gitu ya. Tadi ini data yang pertama, ini data yang kedua ya. Data yang pertama itu adalah 6. Kemudian data yang kedua itu adalah 8. Gitu kan? Ya. Ini data yang ke-1. Ini data yang ke-1. Kemudian ini data yang
kedua. Data kita letaknya ada di 1,75. Ya, berarti kalau di tengah-tengahnya ini, kalau di tengah-tengah ini berapa? Data di 1,5, betul? Karena tengah-tengah, ya. Berarti antara 6 dan 8 ini berapa? 7, betul? Betul, Bu. Ya, ini 7. Nah, kalau 1,75 berarti tengah-tengah ini kan? Ya enggak? Nah ini. Jadi berapa? Antara 7 dan 8. 7,5. Ini berarti data ke 1,75 kan di tengah-tengahnya. Jadi berapa ini? 7,5. 7. Oke, 7,5. Gitu. Ya. Jadi nilainya adalah 7,5. Sehingga kuartil satunya itu adalah 7,5. Ya, atau Anda boleh nyarinya gini. Ya. Data yang pertama ini ditambah jarak dari data kedua dan ke satu itu berapa? Berarti ini dikurangi ini ya. Nah, gitu ya. Dikali dikali 0,75. Ini kan data ke 1, sisa 0,75 kan? Dikali 0,75. Gitu ya. Oke. Nah, hasilnya adalah 7,5 sama. Gitu ya. Jadi Anda boleh nanti pakai rumus misalnya ini kan 1,75 berarti 1 ditambah 0,75 dikali jaraknya. Jarak antara berarti D2 dikurangi D1. Ya. Jarak antara data kedua dikurangi data ke 1. Gitu ya. Hasilnya sama, 7,5. Ini cara Anda mencari kuartil pertama. Kuartil ketiganya gimana? Sama. Kuartil ketiga ini cari dulu letaknya. Letak Q3. Ya, berarti ini 3 dikali N 3 dikali N plus 1 dibagi 4. Gitu ya. Jadi letaknya adalah 3 N-nya 6 ditambah 1 ini kali ya. Dibagi 4. Maka hasilnya adalah 5,25. Nah, sehingga Q3-nya ini adalah data yang kelima. Data kelimanya berapa? 18 ya. Data kelimanya adalah 18 ditambah jarak ini 24 dikurangi 18 dikali 0,25 gitu ya. Oke. Oke, hasilnya adalah 19,5 gitu ya. Itu bagaimana cara Anda mencari kuartil dari data yang tidak dikelompokkan. Ya, nah sekarang kita mencari kuartil 1 dan 3, karena kalau kuartil 2 itu sama dengan median, kita sudah cari ya. Nah, cara mencari kuartil ke 1 dan ke 3 dari data yang kita kelompokkan di sini ya. Ini biar nggak penuh ya, saya giniin aja.
Sini aja ya. Nah, cara mencari kuartil dari data yang dikelompokkan itu rumusnya sama dengan cara mencari data dari median, ya. Begitu Anda mencari median, rumusnya sama, cuman median itu dibagi 2. Kalau sekarang dibagi 4 datanya, ya. Yang pertama kita cari dulu, saya mau mencari Q1, itu cari dulu letaknya. Letak Q1. Q1 itu ada di N plus 1, berarti N-nya berapa? 24, ya. 24 ditambah 1 dibagi 4. Nah, ada di ke 6,23 datanya. Ya, ada di mana? Nah, di 1 saja dia udah muncul. Jadi Q1-nya ada di data, ada di kelas interval yang pertama. Ya, nah sehingga Q1-nya, kemarin rumusnya gimana? Rumusnya adalah, masih ingat anak-anak rumusnya gimana? Harus dimunculin lagi. Sebentar. Oke ya, nah kita lihat sebentar. Nah median, ya. Median itu adalah L0 ditambah P dikali N per 2 dikurangi F. Ya, nah kalau misalnya kita mencari kuartil, ini adalah Q1 L0 ditambah P, ini N-nya itu dikalikan karena Q1 berarti 1 kali N dibagi 2 dikurangi F dibagi F. Ini sama persis. Ya, nah coba kita lihat tadi. Sini ya. Nah, kita cari dulu L0-nya berapa? L0 itu adalah batas bawah kelas interval yang sesungguhnya untuk Q1. Q1-nya ada di kelas interval yang pertama. Berarti ini L0-nya itu adalah batas bawah kelas interval yang sesungguhnya. Ini 156 dikurangi 0,5, berarti 155,5. Ya, oke. Nah, kemudian N-nya berapa? N-nya adalah 24, ya. N-nya 24. Itu ya. Kemudian F-nya berapa? F-nya adalah kumulasi sebelumnya. Jadi frekuensi kumulasi sebelumnya. Sebelum 7 ada frekuensinya nggak ada ya. Jadi F-nya adalah 0. F kecilnya adalah 7. Gitu ya. Nah, sehingga kita mencari Q1. Q1-nya ini adalah tadi rumusnya kita lihat lagi. Nah, L0 ditambah P ya. P-nya berapa? P-nya lupa. P-nya berapa? Panjang kelasnya adalah 6 ya. Jadi Q1-nya adalah L0 ditambah gitu ya, L0 ditambah P dikali
sini aja. P dikali N kali 1 berarti N ya. N dibagi 4. Gitu ya. Kita lihat lagi. Ya, dikurangi F. Dikurangi F, F-nya 0. Gitu ya. Kemudian dibagi F. Dibagi F. Tuh. Oke. Hasilnya adalah 160,6429. Itu adalah Q1-nya. Ya. Oke. Nah, sekarang cara mencari Q3. Ya, cari dulu letak Q3. Letak Q3. Ya, oke. Nah, letak Q3 ini gimana? Sama tadi cari. Jadi 3 dikali N tiga dikali N dibagi 4. Ya, hasilnya adalah data yang ke-18. Kita lihat ini. Data yang pertama ini 7. Data yang kedua 2. Berarti 2 kita akumulasikan udah 9. 9 tambah 8, 17. Ya, belum nyampe. Berarti ada di kelas interval yang keempat. Ya, sehingga untuk mencari Q3-nya, ini L0-nya adalah sini yang keempat ya. 174 dikurangi 0,5. Jadi L0-nya adalah 173,5. Ya, kemudian di sini N-nya sama ya 24. N-nya 24 lah. Kenapa? N-nya 24, kemudian F-nya, nah F itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas intervalnya. Di sini 4, ya kumulatifnya ke atas berapa? 17, jadi F-nya adalah 17, ya. Kemudian F kecilnya adalah frekuensi di kelas tersebut, jadi 4. Oke, P-nya 6. Nah, sekarang kita cari Q3-nya ya. Q3 itu tadi adalah L0 ditambah P dikali 3 kali N dibagi 4 gitu ya. Dikurang F besar dibagi F kecil. Gitu ya. Oke. Banyakan ya. Sebentar. Ini 175. Betul? Oke. Ya, jadi hasilnya
Hasilnya adalah 175. Gitu ya. Ini cara mencari Q1 dan Q3. Ya. Ini yang maksud dengan kuartil. Ya. Kuartil. Anda nanti kalau membagi data menjadi 4 bagian itu kuartil, tapi kalau Anda membagi data menjadi 10 bagian kita menyebutnya sebagai desil, ya. Kalau dibagi 100 berarti persentil. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang misalnya bagaimana cara mencari desil yang keberapa ya? Desil yang keempat lah ya misalnya. Mau mencari D4. Gitu ya, berarti 40% terbawah. Ini sama. Ini cari letaknya. Letak D4 gitu ya. Nah, dibaginya bukan dibagi 4 tapi dibagi 10. Jadi letaknya itu adalah 4 dikali N plus 1 itu ya rumusnya dibagi 10 karena desil. Kalau mau mencari D P persentil ya, misalnya saya mau mencari persentil ke berapa? Ke 70 gitu ya misal. Maka cari letaknya dulu. Letak P70 itu adalah 70 dikali N plus 1 ya dibagi 100 karena dia persentil gitu ya. Oke. Nah, nanti setelah itu Anda nanti menggunakan rumus yang sama ini ya. Dibaginya tergantung. Kalau Anda mencari desil berarti baginya bukan dibagi 2 tapi dibagi 10. Kalau persentil berarti bagi 100. N-nya jangan lupa. Kalau misalnya yang dicari itu adalah D40 maka N-nya dikali 40. D4 ya, bukan D40, sorry. D4 berarti 4 kali N gitu ya. Nah, kita coba ya di sini sekali aja ya, nanti sisanya Anda kerjakan sendiri. Nah, ini misalnya cari D4 ya, letak D4-nya ini adalah misalnya kita cari letak D4. Letak D4 itu adalah 4 dikali N-nya adalah 24 ya ditambah 1 dibagi 10 gitu ya. Nah, maka dia ada di data ke-10. Kita cari data yang ke-10 di mana? Ini baru 7, ini baru 9, nah baru di ketiga ya. Jadi kita ada di kuartil di kelas interval yang ketiga. Sehingga nanti D4-nya adalah L0-nya berapa? Kita cari dulu ya. L0-nya adalah ini 168 dikurangi 0,5. Jadi 167,5. Ya, kemudian N-nya sama 24. Kemudian F-nya berapa? 2 tambah 7, 9. F kecilnya berapa? F kecilnya adalah 8. Gitu ya. P-nya 6. Nah, nanti kita tinggal cari D4-nya. Cara mencari D4 gimana? L0 ditambah L0 ditambah P dikali 4 karena D4 ya, 4 dikali 24 dibagi
berapa? 10 ya. Dikurang F dibagi F itu ya. Oke. Hasilnya adalah 167,95. Gitu ya. Jadi itu adalah bagaimana Anda nanti mencari ukuran letak ya. Tadi sekali lagi ada kuartil, ada desil, ada persentil. Jadi kalau Anda mencari desil ya berarti ada D1 sampai D9. Kalau kuartil berarti nanti ada Q1 sampai Q3. Kalau kita bicara persentil berarti nanti ada persentil 1 sampai persentil 99 ya. Nah ini implementasinya gimana, penggunaannya gimana? Penggunaannya nanti misalnya saya ingin melihat nih kalau misalnya anak-anak kelas A dan B gitu ya, kalau IPK-nya 10 terbaik gitu ya, maka misalnya dibebaskan UKT gitu ya. Jadi 10 terbaik, IPK yang 10 terbaik itu akan dibebaskan UKT. Jadi saya berapa sih minimum harus dapat IPK-nya supaya saya dapat pembebasan UKT. Nah, dari kelas A dan kelas B kita runut datanya ya dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu ya. Nah, nanti Anda tinggal mencari misalnya D9. D9-nya berapa itu data minimum yang harus kita raih untuk IPK-nya. Gitu ya. Nah, itu salah satu implementasi dari ukuran letak. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Nah, kalau belum ada, kita masuk ke ukuran sebaran ya. Ukuran sebaran itu kita ingin melihat sebetulnya data kita itu terdistribusinya seperti apa ya. Si data ini menyimpang dari titik pusatnya seberapa jauh gitu ya, sebarannya seperti apa. Jadi sebetulnya kita ingin melihat sebaran dari data kita, seberapa heterogenkah data kita gitu ya. Nah, sehingga kalau kita bicara ukuran sebaran itu banyak yang kita cari. Yang pertama, kita sudah bicara kemarin ada rentang ya pada saat kita membuat tabel distribusi frekuensi. Ada kita bicara jangkauan atau range atau rentang. Itu adalah ukuran sebaran. Kita sudah tahu kemarin cara mencarinya. Range itu adalah data maksimum atau data terbesar dikurangi oleh data terkecil. Itu adalah range, rentang ya. Nah, kemudian ada juga yang namanya standar deviasi. Ini adalah ukuran yang paling sering digunakan. Ya, nah bagaimana cara mencari standar deviasi? Oke, kita lihat saja pakai di sini ada nggak ya? Sebentar ya, saya cari dulu. Oke, ya kita bicara dulu ke
koefisien variasi sebentar. Aku mau cari standar deviasi dulu. Nggak ada ya, sebentar ya, Nana ya. Saya mau langsung ke rumus aja ya. Nah, nggak enak ini. Nah, oke ya. Kalau standar deviasi itu adalah varian dikuadratkan, ya. Jadi S berarti ini akarnya, ya. Anda boleh pakai rumus yang ini X dikurangi XI dikuadratkan dibagi N-1. Atau Anda bisa menggunakan yang ini. Kalau saya biasanya pakai yang ini lebih mudah ya. N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan dibagi N kali N-1. Ini sebetulnya untuk small sample. Kalau datanya sedikit. Tapi kalau datanya banyak, data sedikit itu adalah kurang dari 30. Kalau datanya lebih dari 30, ini bukan N kali N-1, tapi N kuadrat yang di bawah. Ya. Jadi N sigma XI dikuadratkan dikurangi sigma XI kuadrat. Dikurangi N kali N-1. Ya, nah coba kalau dari data yang tidak dikelompokkan. Misalnya tadi kita punya data yang mana? Nah ini ya, saya punya data ini. Tadi rumusnya adalah N dikali sigma XI kuadrat. Ya, oke, kita lihat N sigma XI kuadrat. Ya, berarti kita cari dulu sigma XI kuadratnya. Sigma XI kuadrat. Lihat, beda ya. Yang ini sigma X dikuadratkan, ini sigma XI kuadrat. Berarti dikuadratkan dulu. Ya, nah ini kan XI. Ini X. Ini XI. Yang ini adalah XI kuadrat. Gitu ya. Berarti ini tuh adalah ini dikuadratkan. Gitu. Ya, ini sama ke bawah. Nah, ini jumlahkan. Gitu. Ya, nah ini dapat segini. Kemudian tadi sigma XI dikuadratkan, berarti ini dijumlahkan dulu. Nah, nanti ini dikuadratkan. Tadi rumusnya adalah untuk mencari S kuadrat. Tadi N, lihat, N kali sigma XI kuadrat, ya, berarti N, mana N? N-nya ada 6, ya, 6, dikali XI kuadrat, gitu ya, dikurangi, ya, dikurangi sigma XI dikuadratkan. Dikurangi ini dikuadratkan itu ya, dibagi karena datanya sedikit jadi dibagi N min 1 ya, N dikali N-nya 6 dikali 5 gitu. Hasilnya adalah 46 untuk S-nya, S kuadrat varian. Standar deviasi itu adalah S, ya. S-nya berarti akarnya. Ini sama dengan ini diakarkan. Akar itu adalah pangkat 0,5 gitu. Jadi standar deviasinya adalah 6,78 ya.
Ini adalah kita mencari secara manual, cara mencari standar deviasi. Nah, bisa juga kita cari dari sini, formula function standar deviasi. Ya, untuk ini. Oke. Ya, hasilnya sama persis. 6,78233. Jadi Anda bisa mencari secara manual, Anda bisa mencari langsung menggunakan formula, ya. Nah, di dalam kalkulator juga ada nanti triknya bagaimana cara mencari standar deviasi dari data yang tidak dikelompokkan. Nah, sekarang kita lihat dari data yang dikelompokkan ini. Ya, oke. Cara mencarinya gimana? Kita lihat untuk data yang dikelompokkan. Nah, untuk data yang dikelompokkan, cara mencarinya adalah N sigma FIXI kuadrat dikurangi sigma FIXI dikuadratkan dibagi N dikali N-1. Itu kalau datanya kurang dari 30. Kalau lebih dari 30, maka kita menggunakan N kuadrat. Ya. Nah, dari data yang sudah kita kelompokkan ini, gitu ya, ini saya pindah lagi ya, biar enak. Sini aja ya. Nah, ini tadi rumusnya adalah sigma FIXI dikuadratkan. Berarti XI-nya harus dikuadratkan dulu. Ini dikuadratkan. Ya, ini tuh dikuadratkan. Ini adalah XI kuadrat. Nah, kita drag. Nah, nanti ada FI dikali XI kuadrat. Berarti ini adalah FI dikali XI kuadrat. Gitu ya. Nah, kita ke bawah kan. Kita jumlahkan. Gitu ya. Hasilnya adalah segini. Oke. Nah, tadi ada FI XI kuadrat. Ada FI dikali XI. Ya. Jadi ini adalah FI dikali XI. Kita cari jumlahnya. Oke, ya. Nah, tadi rumusnya adalah N dikali sigma FIXI kuadrat dikurangi sigma FIXI dibagi N kali N-1. Ya, kita cari dulu S kuadratnya. Di mana ya, sini aja ya, S kuadrat. Ini adalah tadi N dikali sigma FIXI kuadrat dikurangi FIXI dikuadratkan. Dibagi 24 dikali 23. Ya. Oke. Karena kurang dari 30. Maka hasilnya adalah standar deviasinya 69, variansnya adalah 69. Jadi standar deviasinya kita akarkan. Ya, ini kita akarkan. Hasilnya adalah 8,34578878. Itu adalah standar deviasi dari data yang dikelompokkan. Boleh juga Anda menggunakan coding, ya. Coding itu menggunakan UI.
UI-nya kemarin ada di sini ya, kalau nggak salah ya. Ini 0. Ini coba kita lihat di atas. Ya, UI-nya di situ ya. UI ini -1, ini -2. Ini 1, ini 2. Ya, nanti ini UI kuadrat. Ini dikuadratkan. Itu ya, sama. Nanti FI UI kuadrat adalah FI dikali UI kuadrat. Oke, kita drag ke bawah, kita jumlahkan. Nah, itu. Nah, nanti kita cari FI UI ini dikali UI. Oke. Kita jumlahkan. Oke, ya. Nah, rumusnya agak berbeda. Itu dikasih dulu X0 ditambah gitu ya. Ada nggak ya di sini sebentar? Nah, ini. Ini tuh panjang kelas ya. Ini panjang kelas. Oke, jadi kita cari S kuadrat dulu ya. Jadi tadi ini adalah panjang kelasnya adalah 6 dikuadratkan, berarti 36 ya. 36 dikali. Nah, kita lihat lagi. Si N sigma FI UI. N-nya adalah 24 dikali FI UI kuadrat dikurangi ini dikuadratkan dibagi berapa tadi? 24 dikali 23. Itu ya. Oke, hasilnya sama ya. 69,65. Jadi S-nya adalah ini tinggal diakarkan. Itu, hasilnya sama ya. Oke, hanya beda pembulatan sedikit. Ini adalah cara Anda mencari standar deviasi ya, baik dari data yang tidak dikelompokkan maupun dari data yang dikelompokkan. Gitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, ya. Nah, ini tadi kita sudah belajar kuartil, persentil, desil, kemudian kita bagaimana cara mencari standar deviasi. Nah, sekarang ini ada bahasan yang lain. Ada namanya koefisien variasi. Ya, oke. Nah, koefisien variasi itu sebetulnya untuk apa? Ya, jadi ini adalah perbandingan antara simpangan standar atau standar deviasi dengan nilai rata-rata dalam bentuk persentase. Nah, ini biasanya
kita ingin melihat apakah data kita itu homogen atau heterogen, ya. Nah, rumusnya gini. Koefisien variasi itu adalah standar deviasi dibagi X bar dikali 100%. Kalau koefisien variasi kita besar, artinya data kita sangat heterogen. Tapi kalau koefisien variasinya kecil, berarti data kita homogen. Ya, datanya tidak terlalu bervariasi. Tapi kalau misalnya koefisien variasinya tinggi, artinya data kita itu sangat majemuk gitu. Jadi misalnya gini, di kelas A dan kelas B ini mayoritas anaknya anak orang Bandung. Ya, berarti data kita homogen. Banyak orang Bandungnya. Tapi kalau dikatakan heterogen itu gimana? Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Irian, dari berbagai daerah bersatu, itu datanya sangat bervariasi. Itu pasti koefisien variasinya tinggi. Gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan homogen dan heterogen dari data kita. Jadi data kita sangat kaya, sangat majemuk, sangat heterogen kalau koefisien variasinya tinggi. Gitu ya. Oke. Nah, cara mencarinya adalah koefisien variasi standar deviasi dibagi X bar dikali 100%. Nah, kita lihat dari contoh data yang tadi. Oke, nah dari data yang tidak dikelompokkan dulu mana tadi ini, ya. Tadi cara mencari koefisien variasi itu adalah S dibagi X bar. Ini kita cari S-nya nih. S-nya tadi mana? Ini S-nya. X bar-nya kita tinggal cari ya. X bar-nya adalah average aja ya. Saya bilang ini rata-rata ya. X bar itu rata-rata ya. Ini kita cari average dari ini. Oke, average-nya adalah 13. Jadi koefisien variasinya itu adalah tadi S dibagi rata-rata dikali 100. Gitu, ya. Jadi koefisien variasinya adalah 52,17. Gitu. Betul? Nih. 52,17% jadinya. Ya. S dibagi X bar dikali 100%. Jadi ini, betul ini? S ya. S P58 dibagi P59. Gitu ya. S dibagi X bar dikali 100. Ini hasilnya adalah 52,1717. Artinya, ini datanya sangat bervariasi. Lihat, jauh kan? 6, 8, 10, 12, 18, 24. Sebarannya sangat tinggi gitu ya. Jadi datanya sangat heterogen. Karena apa? Koefisiennya tinggi banget. Koefisien variasinya sangat tinggi. Ini kalau Anda mencari dari tabel dari data yang tidak dikelompokkan. Kalau dari data yang dikelompokkan gimana? Kita pernah nyari S-nya, X bar-nya berapa kemarin itu? X bar-nya adalah 169. Ya, X bar-nya adalah 169. Tadi sini. Oke, rata-ratanya tadi berapa? 169. Ya, kalau dari data yang dikelompokkan kita lihat coba koefisien variasinya. Ini adalah S dibagi X bar dikali 100. Hasilnya adalah 4,93%. Berarti kecil koefisien variasinya. Jadi untuk data tinggi badan ini di kelas A dan di kelas B misalnya tinggi badannya homogen lah. Rata-rata ya segitu aja gitu. Nggak ada yang tinggi banget, nggak ada yang pendek banget, sebenarnya nggak seperti itu. Tapi terkonsentrasi di sekitaran 156 sampai 180 gitu ya. Karena koefisiennya rendah, maka kita bisa bicara bahwa data kita sangat homogen, gitu ya.
Koefisien variasinya 4,93. Gitu. Itu adalah cara mencari koefisien variasi. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, anak-anak? Belum ada, Bu. Oke, ya satu lagi aja ya. Kita bicara ukuran kemiringan dan kurtosis ya. Ukuran kemiringan atau SK ini kita menyebutnya sebagai skewness ya. Nah, ukuran kemiringan ini kita ingin melihat si data kita itu miring kiri atau miring kanan. Ya, data kita itu miring kiri atau miring kanan. Nah, untuk mencari skewness itu ada beberapa cara. Yang pertama kita mencari menggunakan koefisien Pearson. Ya, rumusnya adalah skewness itu adalah X bar dikurangi modus dibagi S. Atau 3 dikali X bar dikurangi median. Kalau saya punya median yang udah dicari mediannya, maka bisa menggunakan ini. Kalau misalnya saya punya modus ya gunakan ini. Gitu ya. Sama nggak nanti nilainya? Nggak berbeda, tapi output terakhirnya akan sama. Ya. Atau Anda bisa menggunakan koefisien Bowley. Koefisien Bowley untuk mencari skewness itu menggunakan kuartil, bisa juga menggunakan persentil. Ya, Anda bisa cari menggunakan koefisien Bowley atau bisa menggunakan koefisien Pearson. Jadi rumusnya banyak nih kalau untuk skewness ya, tapi hasil akhirnya sama. Nah, dia dikatakan kurva positif atau kurva condong ke kanan kalau SK-nya itu lebih besar dari 0. Kalau SK-nya lebih kecil dari 0, maka kurva negatif. Dia condong ke kiri. Kalau SK-nya sama dengan 0, maka kurvanya simetris. Gitu ya. Nah, ini nggak ada contoh gambarnya. Saya gambarkan saja biar jelas. Sebentar. Cuman mungkin ini gambarnya nggak enak ya. Nggak boleh ya. Ini saya hapus dulu ya. Kok nggak mau hilang ya, dihapusnya ya. Kok nggak mau kehapus? Masalah itu kan di typing, Bu, bukan pakai Oh, pensil. nggak mau ya, dia ya. Ini ya. Ini nggak mau dia. Diklik 2 kali, Bu. Yang mana? Yang ini. Oh, ininya. Ibu ganti ke panah. Diklik 2 kali. Oh, ini. Ya. Ah, ribet ya. Sini aja lah saya gambar. Nah, sini ya. Nah, kalau dia dikatakan simetris itu nanti gambarnya jelek banget. Inilah kira-kira ya. Ini simetris tuh kayak gini. Kemudian, nah, kalau ini adalah kurva negatif atau positif? Ini adalah kurva negatif. Nah, kalau gini ini adalah kurva positif. Gitu ya. Nah, jadi kalau skewness itu, kalau SK-nya sama dengan 0, dia kurvanya akan simetris seperti yang ini. Kalau tadi SK-nya kurang dari 0, ini akan negatif seperti ini kurvanya. Kalau positif seperti ini. Ya, tadi kan di sini ya. Nah, ini. Ini kalau SK kurang dari 0, maka dia kurva positif, negatif. Kalau SK-nya lebih dari 0, maka kurvanya positif. Yang mana tadi contohnya? Yang ini. Nah, ini yang positif, ini yang negatif. Gitu ya. Kita coba satu cara mencarinya. Tadi SK itu
sama dengan tadi kita ambil yang modus misalnya, atau ya modus boleh. X bar dikurangi modus. X barnya mana? X barnya ini ya. Sebentar, modusnya ini X bar. Kita lihat dulu modusnya di atas berapa. Modusnya ini ya. Modus. Oke ya. Ini modusnya. Tadi SK itu adalah X bar. X bar dikurangi modus dibagi, kita lihat, dibagi S ya, dibagi S. S-nya adalah ini. Oke. Ya, jadi SK-nya adalah negatif. Karena SK-nya negatif, maka skewness-nya adalah kurva negatif. Ya. Kurvanya adalah kurva negatif. Kurva negatif itu yang mana? Nah, kurva negatif itu berarti nanti distribusinya seperti ini. Gitu ya, coba kita lihat datanya seperti ini. Oke ya? Oke. Nah, ini adalah kurva negatif. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini? Oke, tapi ini saya lihat lagi, saya tuh takut salah ini ya, distribusinya ya. Oke, ada yang ditanyakan anak-anak sampai sini? Ini kita bicara skewness ya. Nah, kemudian ada yang namanya kurtosis. Kita lihat kurtosis. Kurtosis itu adalah ukuran keruncingan. Ukuran keruncingan kurva. Jadi kurva itu ada yang tinggi banget, ada yang rendah, ada yang sedang. Ya, ada yang mesokurtis, ada yang leptokurtis gitu ya. Ada yang platykurtis. Nah, ada gambarnya nggak ya di sini? Nggak ada ya. Oke, jadi gini. Nanti kurva itu, ini bisa new nggak sih? Nah. Yang ini, kalau seperti ini nih mesokurtis, ya. Kalau gini, runcing. Nah, ini meso, ini leptokurtis. Nanti ada juga yang gini, rendah banget. Nah, ini ada platykurtis, ya. Jadi ada yang mesokurtis, ada yang platykurtis, ada yang ini leptokurtis, ada yang platykurtis, ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara mencarinya. Untuk mencari K, ini adalah Q3 dikurangi Q1 dibagi 2 dikali P90 dikurangi P10. Ya, rumusnya hanya satu kalau untuk mencari kurtosis. Nanti kalau K-nya lebih dari 2,63, ini kurvanya adalah leptokurtis. Jadi dia runcing banget ke atas tinggi. Kalau K-nya kurang dari 0,253, maka kurvanya adalah platykurtis. Ya, tadi yang pendek banget gitu ya. Nah, kalau mesokurtis itu artinya dia kalau dia sama dengan 0, itu dia normal ya, simetris gitu. Nah, ini nanti Anda silahkan mencari sendiri P90 dan P10-nya sehingga nanti ketemu apakah dari data kita itu adalah leptokurtis, platykurtis atau mesokurtis ya. Oke. Nah, anak-anak dari sini ya kita lumayan agak banyak hari ini ya.
Karena kemarin libur, jadi kita agak padatkan. Tugas untuk minggu depan itu dari data yang berat badan, Anda buatkan Q1, Q3, kemudian Anda cari D berapa ya? D80, D8. Ya, jadi Anda cari tadi Q1, Q3, D8, P77, ya. Kemudian cari standar deviasinya, ya. Kemudian cari koefisien variasinya, cari skewness-nya dengan semua rumus ya. Jadi ada 4 rumus, Anda harus cari. Tadi menggunakan Pearson dan Bowley, ya. Kemudian Anda cari kurtosisnya. Untuk kurtosis ada 2 yang harus Anda cari dari data yang sekarang saya presentasikan kepada Anda, dan juga kurtosis dari data yang berat badan. Gitu. Ya. Yang terakhir, seperti biasa buat rangkuman. Oke, nah itu adalah tugasnya untuk minggu depan. Ada yang mau ditanyakan anak-anak sampai sini? Tidak ada? Oke ya, kalau tidak ada mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini anak-anak. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita ketemu lagi minggu depan. Gak kerasa kita ini udah minggu kelima, tinggal 2 minggu lagi kita sudah UTS. Ya, ini agak padat. Minggu depan kita sudah masuk ke teori peluang, ya. Masuk ke teori peluang, nanti kita bicara distribusi, setelah itu kita UTS. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.